4 penyakit yang mampu menurunkan produksi telur ya menjadi drop. Yang pertama adalah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ketemu lagi ya dengan kita peternak Srikandi Lampung. Apa kabar guys? Ya, apa kabar seluruh peternak Indonesia? Semoga kita semua sehat selalu, berkah barokah, lancar rezekinya, amin. Nah, oke. Ini ya, ini ayam kita yang masih sangat belia ya ini. Mereka ini ayam merawang ya. Ayam merawang ini dimanfaatkan untuk daging dan telurnya juga. Merawang ya, ayam merawang itu ayam asli dari Bangka. Ini usianya 1,5 bulan dan 2 bulan, betina 1,5 bulan, jantannya 2 bulan ya. Nanti ini akan kita jadikan untuk materi persilangan kita ya, untuk diambil jalur pedagingnya. Nah, oke, di sini saya tidak akan bahas tentang ayam merawang ya. Tapi di sini saya akan bahas tentang mengatasi produksi ayam yang turun atau drop. Di sini ya, alhamdulillah produksi telur kita masih sangat bagus ya untuk awalan produksinya. Nah, ini ya ayamnya tuh hampir tiap hari itu nelor terus. Tuh kerambangnya merah ya, karena dia gorwit, silang gorwit, tuh kerambangnya ada yang merah. Oke. Mengatasi produksi telur yang drop. Nah, di sini siapa yang pernah mengalami produksi telurnya itu drop ya? Kalau pernah mengalaminya, aku yakin ya, saya yakin semua peternak pasti pernah mengalami di mana masa produksi atau produksi telur itu drop. Itu pasti ya, karena namanya cuaca kan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa produksi telur itu menjadi turun atau drop ya. Karena di sini faktor yang mempengaruhi produksi telur drop itu hanya dua ya. Hanya dua, tapi kita lihat penjabaran dua hal tersebut itu sangat luas sekali. Jadi kalau memang dalam penyampaiannya itu saya banyak salah ya, mohon maafkan ya, namanya juga saya juga manusia, jadi tempatnya salah dan hilaf. Nah, di sini ya, ini baru tak masukin karena ini buangan dari sini tadinya, tapi sekarang dia terpisah dari kawanannya, saya masukin lagi lah, malah kok sama aja dikucilkan. Ini yang sudah nelor itu 3 ya, di sini kan ada 4 yang sudah nelor 3. Kamu tuh ngapain di belakang gue ya? Nah, ini sudah nelor semua. Nah, itu biasanya rajin dia nelornya, nggak pernah berhenti sama sekali. Ya, berhenti untuk di awal-awal, habis itu nelornya rajin. Saya masukkan di sini sepertinya dia stres. Oke, biarin aja sampai dia nanti bisa berbaur dengan ini. Kalau memang nggak bisa berbaur, baru kita tarik lagi. Nah, oke, langsung aja ya kedua faktor tersebut ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi produksi telur itu drop? Nah, yang pertama adalah faktor manajemen, di mana faktor manajemen itu terdapat ya. Di dalam faktor manajemen itu ada 4 ya yang bisa mempengaruhi produksi telur itu jadi drop ya. Yang pertama adalah faktor kualitas ransum pakan yang kurang terpenuhi. Itu yang pertama. Di dalam faktor manajemen itu kan ada 4. Nah, yang pertama kualitas ransum yang kurang terpenuhi, seperti tahu sendiri ya, yang namanya indukan ya, untuk penghasil telur, dimana telurnya itu dijadikan untuk konsumsi ataupun untuk diambil lagi DOC-nya, itu harus kita perhatikan kandungannya. Jadi ransum pakannya
itu jangan sampai, ya. Kita harus perhatikan kandungan nutrisi yang ada di pakan. Jadi kualitas ransum itu harus terpenuhi seperti protein, ya, karbohidrat, energi metabolisme, dan asam amino. Nah, di sini ya cara untuk memenuhi kualitas ransum itu kita harus berikan premix. Tahu sendiri ya, premix itu pakan tambahan yang menunjang untuk indukan itu bertelur besar dan setiap hari, ya. Premix itu bisa merek apa aja, ya, bisa ekstimulan, bisa Ili Plus, bisa tambahan lagi premix yang lain, itu boleh. Tapi kalau di kita itu kita hanya menggunakan Ili Plus, ya. Ili Plus. Untuk mineralnya kita tambahkan cangkang kerang laut, ya, mineral alami. Kita berikan cangkang kerang laut yang alhamdulillah ayamnya itu luar biasa, telurnya ngebut-ngebut meskipun ini ayam pedaging, ya. Ayam pedaging itu kan minimal 20 butir per bulan. Nah, ini bisa lebih dari 20. Ya. Harus perhatikan kualitas ransumnya, yaitu premix, ya, vitamin dan mineralnya itu harus diperhatikan, itu yang pertama. Jadi biasanya kebanyakan itu peternak tidak mempedulikan kualitas ransumnya, sehingga produksi ayam itu bisa menjadi drop ataupun turun. Nah, yang kedua adalah air yang cukup, ya, seperti ini. Ini air minum ini. Ini hari ini tak berikan jamu, ya, jamu anti badai, tak kombinasi dengan kayu manis, ya. Karena kalau di musim dingin seperti ini, dari kemarin itu hujan hampir seharian, itu membuat ayam itu otomatis menjadi kedinginan. Itu ada dua di sini yang kedinginan, ya. Satu tadi tak tarik karena baru membuat jamu itu sore hari, ya. Jadi satunya tak tarik, tadi tak karantina, tak kasih jamu, ya. Nah, air ini air tidak boleh kosong, ya. Jangan sampai air itu tidak kita perhatikan, ya, dimana kualitas airnya ataupun ketersediaan airnya di dalam kandang itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau berkurangnya air, ya, berkurangnya air minum di dalam kandang itu mampu mempengaruhi, ya, tingkat produksi ayam, ya. Karena ayam kalau dehidrasi atau sampai kehausan itu berakibat fatal, bisa jadi kanibal, ya. Bisa jadi produksinya itu menurun, ya, dan bahkan dia dehidrasi. Itu sangat berbahaya untuk ayam ketika air ini tidak tersedia secara tercukupi untuk ayam sendiri, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pencahayaan seperti itu, ya, lampu. Sudah sering sekali saya jelaskan, saya peringatkan, saya kasih tahu, bukan saya peringatkan, ya. Sudah sering sekali bahwa indukan, ya, khususnya untuk dijadikan petelur ataupun telurnya untuk kita ambil dijadikan konsumsi, bahkan kita jadikan untuk anakan lagi atau DOC, kita wajib memberikan pencahayaan, ya. Dimana pencahayaan ini wajib 16 jam, ya. 16 jam untuk ayam indukan. Pencahayaan untuk ayam indukan itu wajib kita berikan 16 jam. Itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kok bisa 16 jam? Nah, di sini 12 jam itu di siang hari, ya. Itu kita gunakan, bisa pakai cahaya matahari, ya. Nah, dengan sirkulasi udara yang pas, yang bagus, nanti cahaya mataharinya itu akan masuk ke kandang, itu akan mempengaruhi bagi ayam-ayam dewasa atau indukan seperti ini, ya. 12 jam di siang hari melalui bantuan matahari, 4 jam itu melalui bantuan lampu yang itu, ya.
dengan pencahayaan yang putih lampu. Ini ya, fungsi dari pencahayaan ya, itu merangsang kelenjar hipotalamus. Ya, dimana kelenjar hipotalamus itu adalah kelenjar yang salah satunya ada di bagian otak ya, berfungsi untuk mengeluarkan hormon FSH yang sangat berperan dalam produksi telur dan meningkatkan pertumbuhan. Jadi, pencahayaan sangat berperan terhadap proses pertumbuhan dan juga berperan dalam kematangan saluran reproduksi atau dewasa kelamin. Nah, di sini ya, pencahayaan untuk indukan seperti ini. Ya, pencahayaan itu kan mampu meningkatkan produksi telur di dalam indukan ya, di dalam tubuh indukan itu mampu dengan cahaya pencahayaan tersebut. Nah, jadi ketika indukan-indukan kita yang sudah beratnya itu over ya, beratnya yang sangat luar biasa, ketika pencahayaan itu melebihi batas ya, di atas 16 jam itu mampu membuat ayam menjadi porlep. Porlep itu apa? Ketika telur itu kebesaran ya, selain energi metabolisme kebanyakan, pencahayaan juga mampu membuat ayam menjadi porlep, khususnya untuk indukan-indukan yang super big ya, atau kegemukan seperti itu akan mempengaruhi produksi telur itu menjadi besar sehingga dia jadi porlep. Nah, jadi di sini kita harus batasi hanya 16 jam saja, nggak boleh lebih-lebih ya. Nah, yang keempat yang membuat produksi telur itu menjadi drop itu biasanya karena stres. Nah, stres di sini itu banyak sekali macamnya stres yang dialami oleh ayam khususnya ya. Yang pertama adalah panas atau stres cuaca. Kalau sekarang ini pancaroba ya, tuh seharian full hujan, dan sekarang itu mendung. Tadi mendung panas, akhirnya itu tak berikan jamu. Jadi kebiasaan ayam ketika cuaca yang sangat panas itu banyak minum akhirnya head stress ya, produksi telurnya turun ya, mencret, itu bisa jadi karena stres cuaca panas atau head stress ya. Itu bisa ditanggulangi dengan cara pemberian ramuan ya. Kalau kita sih grain bakteri aja udah cukup, karena mengandung enzim yang mampu membuat ayam itu menjadi lebih santai ketika di cuaca siang hari. Nah, stres sendiri itu bisa jadi karena kepadatan ya, kepadatan misalnya untuk indukan ya, itu ukuran 2,5 dikali 1,5 meter itu muat 1:5 ataupun 1:10. Untuk Elba sendiri ya, ini kan Elba ini malah 1:11. Tadinya 1:12 karena yang satunya sepertinya kedinginan dan dibully, akhirnya tak pisahkan dan tak karantina ya. Kepadatan sendiri dapat memicu ayam itu menjadi stres. Nah, di sini kita harus perhatikan benar-benar ukuran kandang, jumlah ayam ya. Jangan sampai berlebihan, karena itu akan membuat ruang gerak ayam itu menjadi terbatas sehingga ayamnya stres dan mempengaruhi produksinya menjadi turun. Nah, di sini juga penyebab stres lainnya itu akibatnya dari pemindahan dan penanganan yang terlalu kasar. Nah, misalnya dalam pemindahan ayam grower ke layer ya. Jadi ayam pulet itu menjadi ke ayam indukan seperti ini yang mau belajar bertelur seperti ini, kita harus pindahkan secara hati-hati, jangan sampai kita banting-banting gitu. Intinya kita harus sayang-sayang lah seperti anak kita. Jadi ayam tersebut tidak akan stres ya dengan perlakuan kita. Nah, yang kedua ya, biasa terjadi ketika ayam itu mulai ngedrop produksi telurnya. Kedua itu karena faktor penyakit ya. Yang pertama adalah faktor manajemen, yang kedua faktor penyakit. Nah, di sini faktor penyakit yang biasa terjadi di indukan ayam petelur ataupun ayam pedaging ya. Indukan untuk ayam pedaging atau ayam petelur itu biasanya yang mengakibatkan penurunan produksi telur dan kualitas telur itu adalah penyakitnya hanya 4
4 penyakit yang mampu menurunkan produksi telur ya menjadi drop. Yang pertama adalah penyakit AI ya, atau penyakit pilek, influenza lah intinya. Bahasa Inggrisnya aku nggak roh, pokoknya intinya penyakit yang pilek. Nah, penyakit pilek ini biasanya pilek, cekrek, ngorok, CRD dan lain sebagainya. Intinya dia udah kompleks ya. Kalau AI, penyakit AI sudah menyerang, itu biasanya ciri-cirinya untuk kualitas atau produksi telurnya itu sangat bisa turun ya. Kalau ayam indukan sudah terjangkit atau terkena virus AI atau penyakit AI, produksi telurnya pasti akan berkurang 50% ya, itu pasti. Ini biasa disebut juga dengan sindrom 90-40 ya, yaitu sindrom 90% menjadi 40%. Jadi bisa sampai 50% itu penurunan atau ngedropnya produksi telur. Ini mau nelor ya, mau nelor, alhamdulillah. Oke, lanjut nelor. Nah, itu untuk AI ya. Yang kedua adalah ND ya, Newcastle disease. Itu kalau zaman dulu itu disebutnya tetelo ya. Tetelo itu bisa jadi ayamnya yang melintir-melintir juga bisa. Nah, di sini ketika indukan sudah terkena gejala tetelo, itu biasanya produksi telurnya itu akan drop. Nah, dengan ciri-ciri telur yang dihasilkan cenderung ukuran kecil ya, yang biasanya telurnya ukuran besar misalnya 40 atau 45, ini menjadi 37, 36, itu kan sangat kecil. Itu bisa terlihat pada produksi telur secara langsung ya, ketika ayam kita sudah terjangkit tetelo. Nah, yang ketiga adalah faktor penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi dan kualitas telur, itu biasanya EDS atau egg drop syndrome. Itu biasanya ciri indukan yang kena EDS itu biasanya telurnya itu cenderung lunak ya, kerambangnya lunak itu loh, yang kayak telur muda itu ngelemir-lemir, itu bisa jadi seperti itu ya untuk gejala EDS tersebut. Nah, yang keempat adalah IB ya, infeksi pernapasan. Penyakit IB itu sangat membuat produksi itu drop sekali ya, dengan ciri-ciri telur berwarna pucat ya. Jika dibuka, kuning telur ada bintik darahnya dan putihnya itu encer. Nah, di sini biasanya kalau ayam diberikan jamu-jamuan itu kan telurnya bisa oranye dan lebih besar. Telurnya itu lebih besar gitu loh, dan kuning telurnya itu seperti kayak jelly. Nah, sedangkan kalau ayam yang kena IB ya, yang kena IB itu dia di kuning telurnya itu ada bercak merah, ada darah gitu loh, kayak ada darah. Pernah nggak sih kalian buka telur atau beli telur di pasaran gitu, telur layar ya, telur ayam ras, itu kita buka kayak ada darah di dalamnya. Nah, itu bisa jadi terjangkit IB ya, terjangkit IB itu bisa jadi seperti itu. Jadi ketika buka telurnya kuningnya itu ada darahnya ya, kayak ada bercak darahnya, itu bisa jadi ayamnya terjangkit IB. Nah, oke ya, dari sini pencegahan untuk ayam agar produksinya tidak drop ya, kita harus rajin berikan vaksin ya, vaksin atau jamu-jamuan. Itu bisa jadi membuat meningkatkan antibodi ayam. Ketika ayam antibodinya naik, dia sehat, itu otomatis penyakit tidak akan masuk di tubuh ayam. Nah, selain berikan vaksin atau jamu-jamuan, nah ini kemarin kita berikan vaksin ya, karena dari wabah kemarin ya, itu saya sudah mulai ke vaksin, dimana vaksin pertama itu
NDLA apa NDLO apa ya, nggak tahu lah, pokoknya intinya dia di botol kecil itu tak campur dengan susu untuk vaksin. Itu yang pertama, baru netes. Nah kemarin di usia 3 bulan itu tak vaksin kilet. Vaksin kilet ya, vaksin kilet ini dilakukan tiap 4 bulan sekali. Tujuannya apa? Agar menaikkan antibodi ayam, agar ayam lebih mudah ketika dia mulai terkena penyakit itu dia bisa menyembuhkan diri dia sendiri karena adanya tameng vaksin tersebut. Nah, selain vaksin juga tak berikan jamu-jamuan, jamu antibadai itu ya. Itu sudah saya berikan, tak campur lagi sekarang karena sekarang musim hujan, tak tambahi dengan kayu manis. Ya, kayu manis agar lebih hangat lagi di ayamnya. Nah, selain itu kita harus rutin berikan antibiotik ya. Nah, kalau di sini kan saya tidak menggunakan antibiotik kimia. Ya, saya berikan antibiotiknya itu alami dari jamu-jamuan tersebut, dari probiotik juga bisa. Ya pokoknya intinya saya nggak pernah pakai antibiotik kimia seperti trimezin, tetaklor apa ya itu untuk antibiotik kimia itu saya nggak pakai lagi. Jadi ketika ayam sakit saya pakai jamu-jamuan dulu. Kalau jamu-jamuan seminggu nggak mental baru nggak kontal ya. Kalau jamu-jamuan seminggu itu nggak kontal baru tak berikan obat-obatan kimia, itu baru masuk. Kalau enggak ya enggak. Nah jadi sekarang pencegahan kita ya dari jamu dan vaksin kilet tadi ya, tiap 4 bulan sekali saya vaksin. Ini baru pertama kali vaksin kilet di usia 3 bulan kemarin ya. Nanti divaksin lagi di bulan 8 kalau enggak 9 ya, itu kita vaksin rutin nanti. Nah selain vaksin antibiotik ya, kita harus rutin juga berikan vitamin yang tadi ya. Jadi untuk pencegahan ayam agar tidak produksinya drop ya, kita harus rajin-rajin berikan vitamin untuk ayam. Seperti kalau kita dari buah, dari sayur-sayuran ya, itu biasa kita berikan. Kalau kalian nggak pakai yang alami, pakai yang kimia boleh. Mau pakai vitamin sintetis boleh, vitamin dari buah-buahan sendiri boleh, sayuran juga oleh, renek sing larang ya. Yang penting ayamnya sehat. Intinya berikan vitamin yang cukup, antibiotik yang cukup, terus vaksin atau pencegahan yang cukup agar ayam itu tetap sehat. Ketika ayam sudah sehat, produksi pasti meningkat dan ayamnya pun akan aktif untuk bertelur gitu loh. Jadi ya begitu saja yang bisa saya sampaikan tentang mengatasi produksi telur yang turun atau drop ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like ya, komen agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Yang ini ya, yang ini sudah nelor 7. Ini baru nelor 3 dari tadi, keluar masuk. Insya Allah akan bertelur. Oke, kita tinggal ya. Semoga mereka bertelur. Selama ini alhamdulillah Elba di kandang itu tidak pernah mengecewakan. Kemarin 2-3 hari itu produksinya 95% dari total ayam ya. Elba dari kemarin 2-3 hari itu nelor semua, 7-7-nya. Di sebelah sini juga nelor ya. Sini juga udah nelornya juga 95% alhamdulillah, bahkan ada yang 100% di ayam 1-3 ekor itu nelor terus, alhamdulillah sekali. Ya oke, jadi intinya berikan yang terbaik untuk ayammu, insya Allah ayammu pun akan memberikan terbaik untuk dapurmu. Oke, begini saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.